Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia R dengan NIM H0523048 dari Prodi PGSD kelas B 2023, semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peran Kurikulum dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar, dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Adapun pembahasan yang pertama, peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu tujuannya dalam membentuk manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa yang memegang peran yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Menurut Omar Hamalik, 1990 terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yang terdiri dari: yang pertama, peran konservatif. Kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Dalam hal ini, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dituntut dapat memengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, peran kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya yang mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Yang ketiga, peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Bagian B, pengertian dari belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. Dikemukakan oleh Gagne dalam Dahar 2011 bahwa belajar merupakan suatu proses di mana pembelajar berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Di dalam pengertian ini terdapat 4 proposisi yang dapat mengantarkan kita kepada pemahaman, yaitu proses, belajar atau siswa, perubahan perilaku, dan pengalaman. Yang kedua, mengajar. Menurut Hasbuan JJ dan Mujono 2012, bahwa mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling memengaruhi, yakni tujuan, materi ajar, guru, proses, dan sarana-prasarana. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian internal yang berlangsung di dalam diri siswa. Bagian C, pengalaman empirik sebagai sumber dalam belajar. Pengalaman empirik adalah apa yang diperoleh seseorang secara langsung melalui indera atau pengalaman luas. Misalnya, mengajar adalah kiat profesional yang menjadi tugas utama guru. Guru lebih banyak belajar dari pengalaman mengajar di lapangan daripada penelitian atau pendekatan psikologi. Pengalaman mengajar sehari-hari menjadi sumber pengetahuan untuk memperbaiki tugas profesionalnya. Karena itu, dikenal istilah pengalaman adalah guru besar, yang berarti seseorang belajar dari pengalaman. Singkatnya, praktik mengajar adalah pengalaman empirik. Bagian D, filsafat sebagai sumber belajar. Peranan filsafat dalam pengembangan pembelajaran ini semakin nyata dan krusial di era modern ini. Filsafat tidak hanya memberikan landasan berpikir kritis atau mendalam, tetapi juga membentuk kerangka teoritis yang menjadi pijakan dalam merumuskan berbagai pendekatan pembelajaran. Hal tersebut tercermin dari munculnya teknologi pembelajaran yang merupakan hasil dari penerapan ilmu seperti ilmu perilaku, ilmu fisik, serta berbagai disiplin ilmu lainnya. Dan yang terakhir, bagian E, pembelajaran menggali konsep siswa. Basis
Konsep siswa adalah latar atau pengalaman pribadi yang dibangun melalui proses penemuan dan belajar. Karena itu, konstruk dasarnya bersifat personal, unik, developmental, atau tidak pernah benar. Pembelajaran menggali konsep siswa adalah pendekatan di mana siswa didorong untuk menemukan, memahami, dan mengembangkan konsep-konsep secara mandiri melalui eksplorasi, diskusi, dan aktivitas berpikir kritis. Pendekatan ini lebih menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran daripada sekedar menerima informasi dari guru. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa, memegang peran yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Ada 3 jenis peran kurikulum, diantaranya peran konservatif, peran kritis, dan peran evaluatif serta peran kreatif. Kemudian belajar ialah proses pembentukan perilaku melalui pengalaman. Kemudian mengajar ialah proses transformasi ilmu yang dilakukan oleh pendidik. Dan pembelajaran ialah proses dalam mendapatkan pengetahuan. Pengalaman empirik adalah apa yang diperoleh seseorang secara langsung melalui indera atau pengalaman luas. Dalam hal ini, guru mendapatkan praktik mengajar melalui pengalaman. Kemudian, pembelajaran menggali konsep ialah pendekatan di mana siswa didorong untuk memahami konsep-konsep secara mandiri melalui eksplorasi maupun diskusi. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.